saat pintu langit tak lagi terbuka. Menjelang momen puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, otoritas kerajaan Arab Saudi mengerahkan seluruh perangkatnya. Langkah pengamanan diperketat, teknologi pelacak dikerahkan. Gerbang menuju Makkah dijaga ketat. Semua jalur dipantau, visa diperiksa, izin diperinci, hunian diperiksa satu demi satu. Yang diawasi bukan hanya jamaah tanpa izin. Warga tetap, ekspatriat, para pekerja migran yang telah lama tinggal di Makkah pun ikut disaring. Siapapun yang tak memiliki tasrih resmi untuk berhaji, diminta meninggalkan kota. Tak peduli mereka besar di sana, punya keluarga, atau telah menetap puluhan tahun. Di musim haji, Makkah berubah jadi wilayah suci dengan aturan keras dan kepatuhan total. Pemerintah Saudi belajar dari luka panjang sejarah haji. Tragedi Mina 1990, desakan maut di terowongan, hingga peristiwa memilukan di Arafah tahun lalu, di mana ribuan wafat karena kelelahan dan dehidrasi. Sebagian besar korban bukan jamaah resmi. Mereka datang dengan visa selain haji, yaitu visa umrah, bisnis, dan wisata. Niat mereka mungkin suci, tapi caranya menyalahi prosedur. Maka Saudi mengambil sikap tak ada ruang bagi kebocoran. Dan di tengah semangat penertiban itu, satu jalur istimewa ikut ditutup tanpa banyak suara, yaitu visa furoda. Dahulu jalur ini seperti pintu belakang yang terbuka bagi mereka yang punya akses dan dana besar. Visa eksklusif yang dikeluarkan langsung atas undangan kerajaan, melampaui sistem antre bertahun-tahun. Tidak sedikit yang rela menggelontorkan ratusan juta rupiah demi tiket menuju Padang Arafah lewat jalur ini. Dari 370 juta hingga hampir 1 miliar rupiah, jumlahnya mencengangkan. Namun tahun ini semua itu tak berarti. Tak satu pun dari angka itu bisa menembus pagar besi menuju lembah wukuf. Tak ada pengumuman resmi, tak ada klarifikasi, hanya keheningan. Seolah langit memilih menutup dirinya, tanpa isyarat. Tahun ini, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahkan visa eksklusif tak sanggup membuka jalan menuju zat yang maha mengundang. Paspor diplomatik tak berlaku, koper mewah tak berbicara. Ketika Allah belum memanggil, maka semua gerbang akan tertutup. Sementara di sisi lain, ada orang-orang sederhana yang tak dikenal dunia. Pak Raji, seorang petani dari kampung, Bu Nani, penjual sarapan di pasar, atau Pak Hasan, supir bemo, yang tiap bulan menyisihkan 50.000 untuk tabungan hajinya. Mereka tidak mengerti sistem digital, tak punya koneksi, tak punya uang berlimpah. Tapi mereka datang dengan semangat, dengan hati penuh rindu. Dan mereka yang akhirnya menginjak tanah Arafah. Ini bukan sekadar soal dokumen atau biaya. Ini tentang siapa yang benar-benar dipilih untuk hadir. Haji, pada akhirnya bukan urusan administrasi. Ia adalah perkara kehendak langit. Langit tak bisa dibujuk dengan tumpukan uang. Ia hanya terbuka bagi hati yang berserah dan jiwa yang bersih dari kesombongan. Betapa sering manusia yakin bahwa segalanya bisa dibeli. Tapi haji, sebagaimana cinta sejati, bukan barang dagangan. Ia adalah undangan. Buya Hamka pernah berkata bahwa haji adalah perjalanan ruh menuju Tuhan. Maka tak heran jika banyak yang bisa sampai, tapi hanya segelintir yang benar-benar pulang. Pulang bukan ke rumah, tapi ke fitrah. Ke kondisi murni seorang hamba, yang tak membawa apapun selain pengakuan bahwa dirinya lemah, fakir, dan berharap rahmatnya. Dalam hadis dikisahkan bahwa pada hari Arafah, Allah turun ke langit dunia dan menyebut nama-nama para hambanya yang berwukuf. Mereka datang dari segala penjuru, rambut kusut, wajah penuh debu, tubuh letih, tapi hati bercahaya. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Bahkan terhadap mereka yang penuh dosa, Allah berkata, "Aku telah ampuni mereka semua." Di Padang Arafah tak ada kursi VIP, tak ada pembatas antara orang kaya dan miskin. Yang membedakan hanyalah ketundukan, keikhlasan. Maka mereka yang dahulu berpikir bisa membeli jalan ke Arafah, kini hanya bisa memandang langit. Bertanya dalam dia, mengapa bukan aku? Mungkin karena mereka datang sebagai tamu, bukan sebagai hamba. Dan langit hanya terbuka bagi mereka yang rindu pulang,
bukan yang ingin sekadar bepergian mewah. Sebab visa langit tidak dicetak di kantor kedutaan. Ia diterbitkan di tempat yang tak terjamah tangan manusia, yaitu hati yang benar-benar pasrah. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi hambanya yang mampu untuk beribadah haji. Amin ya rabbal alamin.